Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Azmi dengan NIM 211200120130116 dari jurusan Teknik Komputer angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Dalam rangka penugasan akhir mata kuliah Praktikum Dasar Komputer dan Pemrograman, saya merancang sebuah program sederhana yang mengimplementasi ilmu dari modul yang telah saya pelajari selama praktikum. Program ini berjudul Penentuan 1 Ramadan. Program ini menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga modul TK-Inter. Modul TK-Inter ini merupakan modul GUI yang sudah built-in dari Python itu sendiri. Program ini akan melakukan konversi tanggal dari 1 Ramadan tahun Hijriah ke dalam bentuk tahun Masehi. Fungsi dari program ini sendiri memudahkan pengguna untuk mengetahui kapan 1 Ramadan pada tahun Hijriah terjadi pada tahun Masehi. Untuk mula-mula saya akan menjelaskan source code dari program ini. Di awal dilakukan import modul TK-Inter. From TK-Inter import asterisk berarti mengimport semua dari modul TK-Inter. Kemudian ada import TTK yang berarti mengimport modul TTK dari modul TK-Inter, yang dimana nantinya widget yang digunakan dari modul TTK ini adalah widget combo box. Kemudian lanjut ke kelas, saya membuat kelas dengan nama hapus, dan di dalam kelas ini terdapat metode dengan nama restart. Di dalam metode restart terdapat pengkondisian. Untuk kondisi yang pertama, apabila pengguna belum memilih tahun pada combo box. Jadi untuk year ini merupakan variabel yang menyimpan tahun pilihan dari pengguna. Jadi untuk memanggil variabel year ini penulisannya year titik fungsi get. Jadi ketika pengguna belum memilih tahun pada combo box, berarti combo box masih kosong. Sehingga ketika metode restart dijalankan, variabel error akan dihapuskan. Kemudian variabel tombol refresh statusnya akan di disabled. Untuk variabel gas statusnya menjadi normal. Untuk variabel pilih statusnya menjadi read only. Kemudian lanjut, apabila kondisi pertama tidak terpenuhi, maka kondisi kedua akan dijalankan. Untuk kondisi kedua, apabila variabel jawaban itu ada, maka ketika variabel jawaban ada, ketika metode restart dijalankan, variabel jawaban akan dihapuskan. Kemudian status dari tombol refresh akan di disabled dan status dari gas akan menjadi normal. Kemudian apabila fungsi sebelumnya ini tidak terpenuhi, maka kondisi else akan dijalankan, yang dimana kode pass akan dijalankan, yaitu tidak akan mengubah apapun kepada program. Kemudian keluar dari kelas, masuk ke fungsi. Di sini saya pertama membuat fungsi dengan nama exit dengan kode top.destroy. Di top ini merupakan variabel yang menyimpan widget Windows dari modul TK-Inter. Jika ketika top ini di-destroy atau dihapuskan, maka widget Windows-nya akan dihilangkan. Yang dimana ketika fungsi exit ini dijalankan, maka pengguna akan dikeluarkan dari program. Kemudian untuk fungsi hilangin, dia akan menjalankan metode restart yang terdapat di dalam kelas hapus. Untuk pemanggilan metode restart, penulisannya nama kelasnya titik nama metodenya. Dalam source code ini penulisannya hapus titik restart. Kemudian masuk ke fungsi submit. Di dalam fungsi submit ini terdapat dua pengkondisian. Yang pertama, untuk kondisi yang pertama, apabila pengguna belum memilih tahun pada combo box, yang berarti combo box masih kosong, maka ketika fungsi submit dijalankan, dia akan menampilkan label bertuliskan error. Nah, label ini disimpan di dalam variabel error, yang error kecil. Kemudian ini untuk penataan letak dari variabel error. Maka ketika kondisi pertama terpenuhi dan fungsi submit dijalankan,
variable tombol reverse statusnya akan menjadi normal, variable gas statusnya akan menjadi disabled, dan variable pilih statusnya menjadi disabled. Kemudian apabila kondisi pertama tidak terpenuhi, maka kondisi else akan dijalankan. Untuk kondisi else ini berarti pengguna sudah memilih tahun pada combo box. Jadi ketika fungsi submit dijalankan, dia akan menampilkan label yang berisikan jawabannya yang berupa konversi dari tahun hijriah yang pengguna pilih ke dalam bentuk tahun masehi. Nah, label ini disimpan di dalam variabel jawaban. Kemudian ini untuk penataan letak dari variabel jawaban. Ketika kondisi else ini dijalankan dan juga fungsi submit sudah dijalankan, maka variabel tombol refresh statusnya akan menjadi normal dan variabel gas statusnya akan menjadi disabled. Dan di sini bisa kita lihat di dalam teks label dari jawaban ini terdapat fungsi hitung, yang dimana fungsi hitung akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Di dalam fungsi hitung di awalnya terdapat variabel y. Variabel y ini menjadikan integer si year.get ini. Bisa diketahui untuk tahun yang dipilih oleh pengguna itu dalam bentuk string. Jadi ketika dipanggil masih dalam bentuk string. Jadi untuk dilakukan perhitungan perlu diubah ke dalam bentuk integer. Maka variabel y ini mengubah si tahun yang dipilih oleh pengguna menjadi integer, kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan. Untuk perhitungan ini sendiri saya mengambil referensi dari buku Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek, buku Pak Muhyiddin Khazin, terbit pada tahun 2004. Dalam perhitungan terdapat pengkondisian dan juga saya menggunakan perulangan, di mana ketika D sama dengan 0, D itu nanti tanggal, maka B itu merupakan bulan akan dikurangi dengan 1, dan juga D tanggalnya akan berubah menjadi 31. Kemudian selesai perhitungan, jadi ketika ingin hasil perhitungan ini ditampilkan pada label jawaban harus dalam bentuk string, maka hasil perhitungannya akan dikembalikan dalam bentuk string. Di sini D kecil diubah menjadi string, kemudian tahun, dan disimpan dalam variabel hasil. Jadi fungsi ini akan mereturn variabel hasil, sehingga ketika dipanggil pada label jawaban akan tertampilkan hasil dari perhitungan. Kemudian untuk fungsi telah selesai masuk ke modul GUI. Di sini bisa kita lihat awal dari modul GUI, yaitu untuk menyimpan Windows dari si TankIter ini. Disimpan dalam variabel top seperti dijelaskan pada sebelumnya. Kemudian untuk top geometri ini untuk ukuran dari si Windows-nya menggunakan koordinat X dan Y. Di sini saya menggunakan ukuran 400 kali 150. Kemudian top title ini untuk judul atau nama dari si Windows ini. Nanti akan bertuliskan program penentuan awal Ramadan. Kemudian masuk ke pembuatan label. Di sini saya menggunakan dua cara. Ada yang menggunakan gambar dan juga ada yang menggunakan tulisan. Pertama menggunakan gambar. Saya menggunakan dua gambar. Untuk gambar pertama saya simpan dalam variabel BG yang nantinya akan saya jadikan sebagai background. Kemudian untuk labelnya saya simpan dalam variabel Monas, yang dimana label ini akan berisikan gambar dari si variabel BG. Di sini ada penataan letaknya, dan juga di sini ada subsample. Subsample ini fungsinya untuk mengubah porsi dari gambar yang diinginkan. Jadi untuk angka yang dimasukkan dalam subsample ini berupa koordinat X dan Y dari si gambar. Jadi semakin besar angka yang dimasukkan, semakin kecil gambar yang akan dihasilkan, seperti itu.
Kemudian lanjut, ini ada gambar kedua disimpan dalam variabel Arab. Kemudian untuk label menggunakan gambar ini yang kedua disimpan dalam variabel foto. Kemudian tata letaknya dan juga di sini menggunakan subsample untuk mengubah porsi dari gambarnya. Kemudian lanjut untuk cara kedua yaitu label menggunakan tulisan. Di sini untuk label tulisan tahun saya simpan dalam variabel tahun. Untuk label bertuliskan hijriah saya simpan dalam variabel hijriah. Kemudian untuk label bertuliskan program penentuan awal Ramadan saya simpan dalam variabel judul. Dan juga tulisan-tulisan dalam label bisa kita atur untuk fontnya dan juga backgroundnya dan juga warna fontnya. Kemudian lanjut ke pembuatan combo box. Di sini dibuat variable year. Seperti dijelaskan sebelumnya, variable year ini akan menyimpan tahun yang dipilih oleh pengguna dalam bentuk string. Di sini untuk combo boxnya disimpan dalam variable pilih dan juga statusnya adalah read only. Kemudian ini tata letak dari combo boxnya, dan ini adalah pilihan tahun yang dapat dipilih oleh pengguna di dalam combo boxnya. Kemudian ada pembuatan button. Di sini saya pembuatan buttonnya sama seperti label, menggunakan dua cara, ada yang menggunakan gambar, ada yang menggunakan tulisan. Untuk pertama, untuk button, di sini saya menggunakan variable gas untuk menyimpan button dari submit. Nah, submit di sini saya gunakan bahasa Arab, di mana button ini ketika diklik dia akan menjalankan perintah atau fungsi dari submit yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dan ini untuk tata letak dari si button itu. Kemudian untuk kedua nih, cara kedua di mana buttonnya saya menggunakan gambar. Fungsi dari button ini menggunakan gambar untuk lebih memudahkan pengguna mengerti apa fungsi dari tombol itu. Di sini untuk gambar yang pertama saya simpan dalam variable refresh. Kemudian untuk buttonnya sendiri saya simpan di variable tombol refresh. Jadi nanti buttonnya akan menggunakan foto atau gambar dari si variable refresh. Jadi nanti ketika button si tombol refresh ini dijalankan, dia akan menjalankan fungsi hilangin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada subsample, sama seperti tadi, dia gunanya untuk mengubah porsi dari gambar. Kemudian tata letaknya. Di sini untuk awal-awal program dijalankan, variable tombol refresh ini statusnya akan disable. Jadi tidak bisa dioperasikan oleh pengguna terlebih dahulu. Kemudian untuk gambar kedua, variabelnya photos untuk menyimpan gambar kedua. Kemudian untuk menyimpan button, widget button ini menggunakan variabel keluar, yang dimana button ini akan menggunakan gambar dari si variabel photos. Ketika button ini diklik, dia akan menjalankan fungsi dari exit. Kemudian sama seperti tadi, subsample untuk mengubah porsi gambar dan juga ada tata letak dari si buttonnya. Kemudian di sini ada top main loop, di mana selama pengguna menggerakkan kursor, maka program akan terus-menerus melakukan looping. Kemudian untuk mengakhiri looping, pengguna bisa melakukan dengan dua cara, dengan mengklik button exit atau mengklik button silang di ujung kanan atas Windows modul TK Enter. Untuk penjelasan source code, sekian, kita lanjutkan ke run program. Ya, di sini bisa kita lihat ada label program penentuan awal Ramadan, kemudian label tahun, label hijriyah, kemudian label untuk gambar, dan juga label untuk background. Di sini ada button submit, button tombol refresh, dan juga button untuk exit. Dan di sini untuk combo box yang bisa digunakan untuk memilih tahun oleh pengguna.
Kemudian apabila combo box masih kosong, terus kita klik button submit, maka akan muncul label error. Maka pengguna akan diharuskan mengklik button refresh terlebih dahulu supaya bisa melanjutkan program. Kemudian program bisa memilih misalkan 1442 Hijriah. Ketika diklik sampingnya akan muncul jawabannya. 1 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan 13 April 2021. Kemudian pengguna diharuskan untuk mengklik tombol refresh terlebih dahulu sebelum mengklik tombol submit untuk menghindari bug. Misalkan 1443, 1445, 1447 submit. 1 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 18 Februari 2026. Kemudian refresh untuk menghapuskan si label jawaban. Kemudian ada tombol exit dan juga tombol silang di atas Windows modul TK Inter. Di sini bisa kita pencet untuk button exitnya dan akan keluar dari program. Sekian presentasi dari program yang telah saya rancang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.